Assalamualaikum dan halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini, aku akan membagikan sebuah kisah horor yang konon benar-benar terjadi di sebuah desa terpencil. Sebuah warung pinggir jalan yang selalu ramai pengunjung, bahkan di tengah malam, tapi anehnya, banyak orang yang singgah di sana tidak pernah pulang lagi. Ada yang bilang warung itu menjalankan pesugihan, dan para pelanggannya dijadikan tumbal untuk kekayaan. Siapkan diri kalian, matikan lampu kamar, gunakan headset, dan dengarkan sampai akhir, karena inilah kisah warung pesugihan, tempat pelanggan tak pernah pulang. Warung pesugihan di tepi jalan sepi. Di sebuah jalan lintas desa yang jarang dilewati orang, berdiri sebuah warung tua yang tak pernah tutup. Lampunya selalu menyala kuning redup, bahkan saat hujan deras atau listrik padam di seluruh desa. Warga sekitar menyebutnya warung Bu Ranti. Anehnya, warung itu selalu ramai pembeli, terutama para sopir truk dan orang-orang yang wajahnya tampak letih. Mereka datang malam-malam, membeli kopi hitam, rokok, dan nasi goreng. Tapi tak ada satupun warga desa yang berani mampir. Konon, Bu Ranti dulu hanyalah pedagang biasa. Namun setelah suaminya meninggal dan usahanya bangkrut, ia mendatangi seorang dukun tua di hutan. Sejak saat itu, warungnya tak pernah sepi, dan ia mendadak kaya. Rumahnya besar, emasnya banyak, dan pelanggan datang tanpa henti. Namun, ada syarat yang harus ia bayar. Pengunjung yang tak pernah pulang. Suatu malam, seorang pemuda bernama Ardi yang sedang perjalanan jauh singgah ke warung itu. Ia merasa haus dan lapar, jadi ia duduk di bangku kayu yang sudah lapuk. Bu Ranti datang membawa kopi dan nasi goreng, sambil tersenyum aneh. "Makanlah, nak. Tapi jangan pernah bertanya dari mana rezeki warung ini," katanya pelan. Ardi hanya tertawa dan menganggapnya bercanda. Tapi saat ia menoleh ke arah belakang warung, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti. Di belakang warung, ada pintu kecil menuju ruangan gelap. Dari celah pintu itu, terdengar suara orang menangis dan merintih pelan. Ardi mencoba mengintip. Di dalam ruangan itu, ia melihat bayangan manusia berdiri tanpa kepala, duduk berjejer seperti menunggu giliran. Mata mereka kosong. Kulitnya pucat, dan tubuhnya transparan. Saat Ardi mundur ketakutan, Bu Ranti tiba-tiba berdiri di belakangnya. "Mereka adalah pelanggan setiaku," bisiknya sambil tertawa lirih. Rahasia pesugihan warung. Bu Ranti menjelaskan dengan suara datar. Warung itu menggunakan pesugihan tumbal pelanggan. Setiap orang yang makan dan minum di sana tanpa membaca doa, perlahan jiwanya akan terikat. Jika ia sering datang, maka suatu hari ia tidak akan pernah pulang. Jiwanya akan tinggal di warung itu selamanya, menjadi pelayan gaib yang menarik pelanggan lain. Itulah sebabnya warung itu selalu ramai. Teror malam terakhir. Ardi mencoba kabur. Tapi pintu warung terkunci sendiri. Lampu padam, dan warung berubah menjadi gelap gulita. Dari dapur, muncul bayangan-bayangan pelanggan lama, berjalan tertatih sambil memanggil namanya. "Tinggal di sini, warung ini tak pernah sepi, ikut kami." Ardi berlari keluar, menabrak pintu hingga pecah. Saat ia berhasil keluar, warung itu tampak normal kembali. Tapi saat ia menoleh ke kaca jendela, ia melihat bayangannya sendiri duduk di dalam warung, tersenyum tanpa mata. Sejak malam itu, Ardi tak pernah ditemukan. Sopir-sopir lain masih melihat seorang pemuda melayani pembeli di warung Bu Ranti setiap tengah malam. Dan anehnya, wajah pemuda itu mirip Ardi. Pesan moral, religi. Rezeki yang datang dari jalan gelap selalu meminta bayaran yang jauh lebih mahal. Jangan tergoda kekayaan instan, karena harga yang harus dibayar bisa jadi adalah jiwa dan kehidupanmu sendiri. Warung pesugihan, tamu yang tak terlihat. Setelah kejadian Ardi menghilang, desa itu semakin sering mendengar cerita aneh tentang warung Bu Ranti. Sopir-sopir truk mengaku melihat seorang pemuda melayani pembeli dengan wajah pucat dan senyum kaku. Jika ditanya namanya, pemuda itu hanya menjawab pelan, "Aku hanya pelanggan lama." Tidak ada yang tahu bahwa itu adalah Ardi. Pengunjung tengah malam. Suatu malam, seorang ustaz muda bernama Ustaz Farhan sengaja mendatangi warung itu. Ia mendengar rumor tentang pesugihan dan ingin membuktikannya. Saat ia masuk, suasana warung terasa berat, seperti ada banyak mata yang memperhatikan. Bu Ranti menyambutnya dengan senyum yang terlalu ramah. "Jarang ada orang seperti Anda mampir ke sini.
"Ustaz," katanya. Farhan duduk dan memesan teh. Ia membaca doa pelan sebelum minum. Tiba-tiba, wajah Bu Ranti berubah kesal. Lampu berkedip. Angin dingin berhembus dari dalam dapur. Farhan melihat ke belakang. Dan lagi-lagi melihat deretan bayangan duduk di bangku panjang, tapi kali ini jumlahnya jauh lebih banyak. Ada anak kecil, perempuan tua, sopir, bahkan seorang pria berseragam sekolah. Mereka semua menatapnya dengan wajah kosong. Ritual di ruang belakang. Farhan pura-pura ke kamar mandi dan masuk ke ruang belakang warung. Di sana, ia menemukan altar kecil penuh sesajen, kepala ayam hitam, kembang 7 rupa, uang kertas yang sudah hangus, dan foto-foto orang yang pernah datang ke warung itu. Di antara foto-foto itu, ada foto Ardi. Di bawah foto itu tertulis, Tumbal ke-37. Tiba-tiba, suara Bu Ranti terdengar di belakangnya. "Kau tak seharusnya melihat ini." Saat Farhan menoleh, wajah Bu Ranti berubah mengerikan. Matanya hitam seluruhnya, dan suaranya bercampur dengan suara lain yang dalam dan berat. Warung yang hidup. Dinding warung bergetar seperti bernapas. Bangku bergerak sendiri. Panci di dapur berbunyi seakan ada yang memasak. Roh-roh pelanggan lama berdiri dan berjalan mendekat. Tambah tumbal, tambah ramai. Jangan biarkan dia pergi. Farhan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan keras. Warung itu berteriak, seperti makhluk hidup yang kesakitan. Lampu pecah satu persatu. Bu Ranti menjerit, tubuhnya terangkat ke udara. Dari punggungnya keluar bayangan besar seperti ular hitam yang melilit langit-langit warung. Kebenaran yang mengutuk desa. Farhan berhasil keluar dan melaporkan semuanya ke warga desa. Keesokan harinya, warga beramai-ramai datang untuk membakar warung itu. Namun saat mereka tiba, warung itu sudah hilang. Tidak ada bangunan. Tidak ada abu. Tidak ada bekas tanah terbakar. Hanya ada tanah kosong dengan papan kayu bertuliskan, warung ini akan buka di tempat lain. Akhir yang lebih mengerikan. Beberapa minggu kemudian, di desa lain, muncul warung baru yang selalu ramai di tengah malam. Pemiliknya seorang wanita tua dengan senyum aneh. Dan pelayannya, seorang pemuda pucat yang wajahnya sangat mirip Ardi. Ia tersenyum pada setiap pelanggan dan berkata, "Silakan duduk." Warung ini tak pernah sepi. Warung pesugihan pelayan yang sadar. Ardi berdiri di balik meja kasir warung baru itu, menyeduh kopi untuk pelanggan yang datang silih berganti. Tubuhnya bergerak sendiri, seperti dikendalikan sesuatu yang tak terlihat. Namun, di dalam pikirannya, ia masih sadar. Ia bisa mendengar jeritan roh-roh lain yang terperangkap. Mereka terikat pada warung itu seperti bayangan yang menempel pada dinding. Kita tidak bisa pergi. Warung ini adalah penjara. Ardi mencoba berteriak, tapi mulutnya hanya tersenyum kaku dan berkata, "Silakan duduk, Pak. Kopi panasnya siap." Pemilik warung baru. Pemilik warung itu bukan Bu Ranti lagi. Namanya Mbak Sari, wanita muda dengan wajah cantik dan ramah. Siang hari, ia terlihat normal seperti pedagang biasa. Tapi setiap tengah malam, suaranya berubah berat, dan matanya seperti milik orang lain. Dialah penerus pesugihan itu. Setiap malam Jumat, ia masuk ke ruang belakang dan berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Tumbal sudah bertambah. Warung makin ramai. Lalu suara lain menjawab dari kegelapan, "Terus beri mereka makan." Jiwa mereka adalah bahan bakar warung ini. Anak kecil yang melihat segalanya. Di desa itu, ada seorang anak kecil bernama Raka yang bisa melihat makhluk halus. Suatu malam, ia mengikuti ayahnya singgah ke warung itu. Saat masuk, Raka melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Di bangku-bangku warung, duduk puluhan orang transparan. Mereka makan, minum, tertawa, tapi tanpa suara. Di dapur, Ardi berdiri dengan wajah sedih, tapi tubuhnya bergerak melayani. Raka berbisik pada ayahnya, "Ayah, warung ini penuh orang mati." Ayahnya hanya tertawa, mengira itu imajinasi anak kecil. Warung pesugihan ritual tengah malam. Malam itu, warung terlihat lebih ramai dari biasanya. Lampu-lampu kuning menyala terang, tapi suasananya dingin seperti kuburan. Pelanggan datang tanpa henti, duduk diam sambil menunduk, seolah menunggu sesuatu. Di ruang belakang, Mbak Sari berdiri di depan altar pesugihan.
Di lantai, tergambar lingkaran aneh dari kapur putih dan darah ayam hitam. Di tengah lingkaran itu, ada mangkuk besar berisi sesajen, nasi kuning, uang kertas lama, rambut manusia, dan potongan kuku. Ardi mengintip dari celah pintu. Tubuhnya ingin bergerak, tapi pikirannya menjerit ketakutan. Pemanggilan makhluk warung. Mbak Sari mulai membaca mantra dengan suara gemetar. Lampu warung meredup, dan suara pelanggan tiba-tiba berhenti. Dari langit-langit ruang belakang, bayangan hitam turun perlahan seperti asap hidup. Bentuknya seperti manusia, tapi terlalu tinggi, dengan tangan panjang dan kepala tanpa wajah. Tumbal, kurang. Aku ingin yang hidup dan bersih. Mbak Sari gemetar. Aku sudah memberimu puluhan jiwa. Makhluk itu mendekat dan berbisik. Desa ini akan menjadi warungku. Beri aku satu anak itu. Raka dibawa ke warung. Di luar, Raka tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan berjalan sendiri ke warung, seperti dipanggil sesuatu. Orang tuanya tidak sadar. Kakinya melangkah pelan, matanya kosong, seakan ada suara yang menuntunnya. Saat Raka masuk ke warung, semua pelanggan menoleh bersamaan. Ardi merasakan hatinya seperti disayat. Dia datang. Tumbal terakhir. Ritual dimulai. Mbak Sari membawa Raka ke ruang belakang. Anak itu berdiri di tengah lingkaran ritual. Bayangan hitam melilit dinding seperti ular raksasa. Mbak Sari mengangkat pisau kecil dan tangannya gemetar. Ini demi warung, demi kekayaan. Ardi berlari ke belakang, tapi tubuh rohnya terikat. Ia mencoba memegang Raka, tapi tangannya menembus tubuh anak itu. Pergi. Jangan lakukan ini, teriak Ardi, tapi tak ada yang mendengar. Makhluk bayangan itu tertawa tanpa suara. Dinding warung berdarah pelan, seperti jantung yang berdenyut. Warung yang menginginkan jiwa. Bayangan itu masuk ke dalam lingkaran ritual, berdiri tepat di belakang Raka. Jika anak ini jadi milikku, warung ini akan hidup selamanya. Lampu padam satu persatu. Di luar, seluruh desa tiba-tiba terdengar sunyi. Tidak ada anjing menggonggong. Tidak ada orang berbicara. Seolah semua orang sudah ditelan oleh malam. Warung pesugihan, Ardi melawan takdir. Ardi berdiri di dalam lingkaran ritual, tepat di samping Raka. Bayangan hitam itu melayang di atas mereka, seperti raja kegelapan yang sedang menunggu persembahan. Mbak Sari mengangkat pisau kecil, tangannya gemetar, tapi matanya dipenuhi keserakahan. Maafkan aku, nak, ini satu-satunya cara agar warung ini hidup selamanya. Raka menatap Ardi. Kak, aku takut. Itu pertama kalinya Ardi bisa mendengar suara anak itu secara jelas. Kesadaran Ardi yang bangkit. Tiba-tiba, ingatan Ardi kembali sepenuhnya. Ia ingat orang tuanya, ingat perjalanan malam itu, ingat bagaimana ia masuk ke warung Bu Ranti. Aku tidak boleh membiarkan ini terjadi lagi. Ardi menatap bayangan hitam itu dengan penuh kebencian. Kau hanya hidup dari keserakahan manusia. Bayangan itu tertawa. Dan kau adalah milikku. Pengorbanan yang tak terbayangkan. Ardi sadar satu-satunya cara menghentikan ritual itu adalah menggantikan tumbal. Ia menatap Raka dan tersenyum sedih. Tutup matamu. Apapun yang terjadi, jangan buka. Raka menangis dan mengangguk. Ardi melangkah ke tengah lingkaran ritual, mendorong Raka keluar. Mbak Sari menjerit. Tidak. Aku butuh anak itu. Bayangan hitam itu bergetar marah. Jiwa ini sudah milikku. Kau tidak bisa menariknya kembali. Ardi berdiri tegak. Kalau begitu, ambil aku sepenuhnya. Warung yang mengamuk. Lingkaran ritual menyala merah. Dinding warung berdenyut seperti daging hidup. Bangku terangkat ke udara. Pelanggan roh menjerit, suara mereka memenuhi ruangan. Bayangan hitam menyerap Ardi. Tubuh rohnya mulai pecah seperti kaca. Namun, saat itu juga, ikatan antara makhluk itu dan warung mulai retak. Lampu meledak satu persatu. Meja dan kursi berubah menjadi abu. Lorong-lorong warung runtuh seperti mimpi yang hancur. Mbak Sari terjatuh dan menjerit histeris. Raka yang terlepas. Raka terlempar keluar dari lingkaran ritual dan pingsan. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melihat roh-roh di warung itu. Ardi tersenyum,
tubuhnya semakin memudar. Setidaknya, satu orang bebas. Amarah makhluk warung. Bayangan hitam itu mengaum marah. Jika satu jiwa pergi, maka aku akan mengambil semuanya. Dinding warung berubah menjadi pintu-pintu besar. Di balik pintu itu, terlihat bayangan seluruh desa, seperti sedang disedot ke dalam bangunan itu. Warung tidak lagi berdiri di satu tempat. Ia berubah menjadi makhluk raksasa yang berdiri di atas desa, dengan jendela-jendela sebagai mata dan pintu sebagai mulut. Penduduk desa mulai berjalan sambil tidur menuju warung itu. Ardi menjadi kunci kutukan. Ardi menyadari sesuatu yang mengerikan. Selama jiwanya terikat, warung itu tidak akan pernah mati. Aku adalah jantungnya. Bayangan hitam itu tertawa. Dan jantung tidak boleh berhenti. Warung pesugihan, anak yang melihat arwah. Raka terbangun di lantai warung yang dingin. Tubuhnya lemas, kepalanya pusing, dan lampu-lampu warung berkedip seperti hampir mati. Di sekelilingnya, tidak ada lagi orang dewasa. Tidak ada pelanggan. Tidak ada Mbak Sari. Hanya suara napas warung itu sendiri, seperti makhluk hidup yang sedang terluka. Dunia roh terbuka. Saat Raka duduk, penglihatannya berubah. Dinding warung menjadi transparan. Ia melihat bayangan desa yang ditelan kegelapan. Dan di tengah ruangan, berdiri seseorang yang sangat ia kenal. Ardi. Tubuh Ardi kini seperti kabut putih, matanya bersinar redup. Namun wajahnya penuh kesedihan. Raka, kamu bisa melihatku? Raka mengangguk, air matanya jatuh. Kak Ardi, kenapa kamu di sini? Semua orang hilang. Kebenaran yang terlambat. Ardi mendekati Raka, tapi kakinya tidak menyentuh lantai. Aku terikat dengan warung ini. Kalau aku pergi, warung ini akan mati, tapi bayangan itu akan marah dan menelan desa. Raka menggenggam tangan Ardi, dan kali ini, tangannya tidak menembus. Untuk pertama kalinya, roh dan manusia bisa saling menyentuh. Kalau begitu kita hancurkan saja warung ini. Ardi terkejut. Kalau jantungnya hancur, aku juga akan lenyap. Raka terdiam. Kalau Kak Ardi tidak hancur, semua orang mati. Suara dari dalam warung. Tiba-tiba, suara dalam bergema dari setiap sudut. Jangan ganggu jantungku. Lantai retak, dan dari celahnya muncul tangan-tangan bayangan yang mencoba meraih Raka. Bangku-bangku berdiri seperti makhluk hidup. Kasir berubah menjadi mulut besar yang berbisik. Anak ini bisa melihatmu, bawa dia. Ardi memeluk Raka dan melayang ke udara. Jangan lihat ke bawah. Di bawah mereka, desa terlihat seperti miniatur, tapi perlahan menghilang ke dalam warung seperti pasir yang tersedot. Rahasia jantung warung. Ardi membawa Raka ke ruang paling dalam yang tak pernah ada sebelumnya. Di sana ada ruangan besar berbentuk jantung, berdetak pelan. Di tengah ruangan itu, tergantung ribuan foto orang-orang yang pernah datang ke warung itu. Setiap foto terhubung dengan benang hitam ke jantung besar yang berdenyut. Selama jantung ini berdetak, jiwa mereka terikat. Warung pesugihan, pengkhianatan terakhir. Jantung warung berdetak semakin keras, seperti drum perang di tengah kegelapan. Benang-benang hitam melilit tubuh Raka, menariknya ke arah dinding yang bernapas seperti daging hidup. Ardi berdiri di antara jantung warung dan Raka. Wajahnya penuh dilema. Kalau aku menghancurkan jantung ini, aku lenyap. Kalau aku tidak melakukannya, desa ini mati. Raka menangis sambil berteriak. Aku tidak mau semua orang mati. Kak Ardi, lakukan saja. Keputusan yang menyakitkan. Bayangan hitam tertawa dari setiap sudut ruangan. Kau terlalu lemah untuk berkorban. Ardi menatap jantung warung yang berdetak pelan. Ia teringat wajah orang tuanya, teman-temannya, dan orang-orang desa yang bahkan tak tahu apa yang terjadi. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Maafkan aku. Raka. Raka terkejut. Kenapa minta maaf, Kak? Pengkhianatan demi keselamatan. Ardi tiba-tiba mendorong Raka menjauh dan memeluk jantung warung itu. Benang-benang hitam langsung melilit tubuh Ardi, menyatu dengannya. Aku bukan menghancurkan jantung ini. Aku akan menggantinya. Bayangan hitam terdiam. Apa yang kau lakukan? Ardi menatap Raka dengan senyum tenang.
Selama aku menjadi jantungnya, aku bisa menahan kutukan ini dari dalam. Warung membeku selamanya. Jantung berhenti berdetak. Warung berhenti bernapas. Bayangan hitam menjerit dan menghilang seperti asap diterpa angin. Desa kembali normal. Orang-orang terbangun di rumah masing-masing, tidak ingat apapun. Warung itu berubah menjadi bangunan tua kosong yang ditinggalkan. Namun di dalam bangunan itu, terdengar satu detak pelan. Nasib Ardi. Ardi kini menjadi bagian dari warung itu. Ia tidak mati. Tidak hidup. Ia terjebak selamanya, menjaga agar kutukan tidak bangkit lagi. Sesekali, orang-orang yang lewat mengaku mendengar suara di dalam warung kosong itu. Silakan duduk. Warung itu kini sunyi dan tak lagi ramai. Tapi selama satu jiwa masih menjadi jantungnya. Kutukan itu tidak pernah benar-benar hilang. Dan Ardi akan berdiri di sana selamanya. Menjaga agar warung itu tidak pernah hidup kembali. Dengan harga kebebasannya sendiri. Kalau kalian suka cerita horor seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tulis di komentar, apakah kalian berani singgah di warung seperti ini? Dan share video ini ke teman kalian yang suka cerita seram. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.